Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat siang menjelang sore untuk rekan-rekan guru sekalian. Jadi pada video kali ini kembali lagi admin akan mencoba memposting video terbaru ya. Jadi di sini baru saja ada info terbaru yaitu V1, V2, V3 dan guru honorer ya pada umumnya langsung dari Profesor Nunuk Suryani ya terkait upaya pemerintah dalam penuntasan guru honorer P1, P2 dan P3 menjadi ASN P3K tahun 2023. Jadi di sini Bapak Ibu perlu memahami bahwa upaya penuntasan guru honorer baik itu V1, V2, V3, P4 dengan kebijakan terbaru ya, ada 3 paket kebijakan dari Mas Nadiem itu nantinya diupayakan diperjuangkan mulai di tahun 2023 Bapak Ibu ya. Nah, jadi penuntasannya ini adalah sisa V1 yang belum terangkat yang sekitar 65 ribu guru ya Bapak Ibu, 65 guru P1 tanpa formasi. Baik, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja to the point ke informasinya. Jadi di sini Bapak Ibu perlu memahami bahwa ada sekitar 65.954 P1 tanpa formasi yang diupayakan pemerintah untuk tuntas tahun 2023. Dan amannya sekarang adalah bagi P1 yang berjumlah 127.621, P1 ini dipastikan diangkat menjadi ASN P3K di tahun 2022 ya untuk formasi tahun 2022 pastinya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian di sini dikatakan juga 46.941 P1 tanpa formasi bisa tuntas di tahun 2023 Bapak Ibu ya. Jadi kenapa admin katakan karena ini 46.000 itu sebenarnya ada kebutuhannya Bapak Ibu ya. Nah, jadi begitu formasi nanti diajukan oleh Pemda, maka secara otomatis bisa langsung diangkat ya menjadi ASN di tahun 2023. Jadi ini yang 46.941 itu bagian dari 65.000 Bapak Ibu ya, 65.000 yang mana 19.000 lainnya itu harus butuh ekstra kerja keras ya Kemendikbud untuk menuntaskan. Seperti itu yang harus Bapak Ibu pahami. Nah, di sini dikatakan 19.013 P1 tanpa formasi akan dicarikan solusi oleh Kemendikbud karena masuk dalam kategori oversupply ya, mapel berlebih. Bocoran kebutuhan formasi 2023 guru adalah 662.919. Jauh lebih banyak ya daripada sisa P1 yang belum diangkat. Jadi di sini untuk kebutuhan formasi tahun 2023 ini guru saja Bapak Ibu ya, guru dan tenaga pendidikan itu mencapai 662.919. Ini adalah jumlah yang sangat fantastis ya menurut admin pribadi. Ini adalah jumlah yang sangat besar ya, jumlah yang sangat fantastis Bapak Ibu ya. Jadi begitu Pemda mengajukan formasi memenuhi kebutuhan formasi 2023, saya yakin 65.000 ya guru lulus PGP 1 tanpa formasi itu bisa diakomodir semuanya di tahun 2023 nanti Bapak Ibu ya, mudah-mudahan saja. Kemudian kita lanjut lagi di sini bahwasanya untuk jadwal pengumuman kelulusan hasil seleksi untuk P1, P2, P3 dan pelamar umum ya, itu dimulai tanggal 2 Bapak Ibu ya sampai 3 Februari 2023. Nah, ini untuk pengumuman kelulusan ya. Apakah P1 lolos ASN, P2 lolos ASN, P3 lolos ASN maupun pelamar umum itu dimulai di bulan Februari mulai tanggal 2 sampai 3 Februari. Nah, untuk pengumuman finalnya itu dimulai tanggal 20 Bapak Ibu sampai dengan tanggal 21 Februari 2023 pastinya Bapak Ibu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Kemudian kita lanjut lagi di sini Bapak Ibu. Nah, ketika Bapak Ibu dinyatakan lolos ASN, makanya nantinya di portal SSC ASN Bapak Ibu akan muncul keterangan selamat Anda lolos seleksi P3K 2022. Tahap selanjutnya adalah pengisian daftar riwayat hidup bagi peserta yang lulus untuk diusulkan penetapan nomor induknya. Nah, oleh karena itu sebelum kita lanjut Bapak Ibu silahkan tonton dulu pemaparan langsung dari Prof Nunuk Suryani berikut ini Bapak Ibu ya. Selamat menyaksikan. Bagaimana dengan guru? Lalu kalau formulasinya jelek, siapa yang salah, gitu kan? Tentu kita melihat proses itu kan, kalau dulu saya kuliah disebutnya sebagai black box ya. Jadi
output terjadi karena proses yang terjadi. Jadi inputnya bisa jadi bagus ketika outputnya bisa menjadi berlian yang burem, emas yang karaten gitu. Tergantung pada black box atau kotak ini. Nah, kalau kita melihat kotak adalah proses pembelajaran. Jadi kalau di Renstra Kemendikbud bisa dilihat catatan berdasarkan data untuk semua komponen pembelajaran, tapi saya hanya melihat dari sisi guru. Dari sisi guru, rupanya peta kompetensi guru kita. Jadi kita terakhir uji kompetensi guru itu tahun 2019. Kalau skalanya 1 sampai 100, guru-guru kita itu rata-rata di angka 52. Jadi kalau belajar belum naik kelas. Jadi kompetensi guru kita pun perlu juga mendapatkan perhatian khusus. Tantangan teknologi, tantangan SDM juga seperti itu. Kalau kita lihat sebenarnya yang grafik yang di sana itu hanya menunjukkan bahwa dari guru-guru yang kita uji kompetensi, itu yang kompetensinya agak baik adalah yang mereka lulusan pendidikan profesi guru, yang tatap muka luring. Sedangkan yang paling tidak baik adalah yang portofolio. Kalau kita lihat kita bandingkan dari nilainya, maka sekarang ini yang diambil kebijakannya adalah pendidikan profesi guru. Jadi jangan asal mensertifikasi guru, tapi benar-benar membuat guru itu profesional sesungguhnya. Selanjutnya, ada tantangan berikutnya. Kalau tadi Pak Deputi mengidentifikasi banyak, saya hanya 3 saja. Satunya adalah, kalau murid kita hasilnya seperti itu, tentu yang salah adalah kita semuanya. Negara ini yang salah. Apa yang mesti kita perbaiki ya, supaya itu tidak menjadi label kita terus-menerus. Rupanya dari sisi kebutuhan guru, ketersediaan guru pun sangat memperhatikan. Jadi kalau sekarang ini saya lagi mengkoordinasi tim untuk menyelesaikan tugas luar biasa melalui seleksi ASN P3K. Jadi kalau sampai tahun 2021, tahun 2020 Mas Menteri mengumumkan seleksi ASN P3K untuk 1 juta guru. Tahun 2021 kita kurang 1.100.000 guru. Kenapa bisa terjadi? Karena memang ada moratorium. Bertahun-tahun moratorium itu. Setiap tahun kita pensiun 70.000 guru. 77.000 sampai 80.000 guru pensiun setiap tahun. Dan ada moratorium yang panjang sekali sehingga yang ada di satuan-satuan pendidikan kita, mohon maaf, guru-guru ini direkrut sendiri oleh kepala sekolah. Kadang tidak selalu melihat guru profesional. Tetangganya ada lulusan pertanian, perikanan, lulusan hukum, lulusan FISIP. Jadi guru sajalah, daripada saya nganggur, ngabdi dulu. Nanti gampang untuk menambahkan CV. Setelah masuk ke dalam sistem, mereka meminta diangkat. Jadi, ini sebenarnya yang salah bukan siapa-siapa, kita juga yang salah. Sampai ada 1,1 juta kekurangan guru. Saat ini, alhamdulillah kita sudah mulai proses untuk penataan guru dengan memenuhi kebutuhan guru, mengangkat guru-guru non-ASN menjadi guru P3K. Jika semuanya berjalan baik, tahun ini kita sudah ada 300.000 guru yang diangkat, insya Allah. Tahun lalu 320.000, insya Allah. Tahun depan adalah tugas terakhir untuk menuntaskan semua. Karena sudah ada edaran Menpan, tidak boleh lagi ada non-ASN. Sehingga tahun 2023 ini kita bertaruh untuk memenuhi semua guru, kebutuhan guru dengan mengangkat guru non-ASN menjadi ASN. Sehingga tahun 2024 kita mulai lembaran baru, Prof. Karena kita kalau memperbaiki kualitas itu harus menyelesaikan dulu, kita tidak akan mengangkat guru profesional sementara ada guru-guru yang masih harus mendapatkan perhatian. Ini adalah masalah yang berikutnya. Selanjutnya.